Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa mata kuliah Hukum Perikatan yang diampu oleh dosen Dr. Yufiza Media SHMH. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fania Stefani, NPM 201001 211111 dari kelas Ilmu Hukum 3E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hapusnya perikatan dari nomor 5 sampai nomor 10. Yang kelima, konfusio atau pencampuran hukum. Yang keenam, pembebasan utang. Yang ketujuh, musnahnya barang terutang. Yang kedelapan, kebatalan dan pembatalan. Yang kesembilan, berlakunya syarat batal. Dan yang kesepuluh, kadaluarsa atau verjering. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang kelima, konfusio atau pencampuran. Pengaturannya terdapat pada pasal 1436 sampai 1437 KUH Perdata. Pengertiannya yaitu pencampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Terjadinya ada dua, yang pertama dengan jalan penerusan hak dengan alas hak umum, contohnya warisan, dan yang kedua dengan jalan penerusan hak dengan alas hak khusus. Yang keenam, pembebasan utang. Pengaturannya terdapat pada pasal 1438 KUH Perdata. Pengertiannya yaitu suatu pernyataan sepihak dari kreditur sebagai debitur bahwa debitur dibebaskan dari perutangan. Cara terjadinya ada dua, yang pertama cuma-cuma, yang kedua prestasi dari pihak debitur. Yang ketujuh yaitu musnahnya barang terutang. Pengaturannya terdapat pada pasal 1444 sampai 1445 KUH Perdata. Pengertiannya yaitu hancurnya, tidak dapat diperdagangkan atau hilangnya barang terhutang sehingga tidak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak. Syaratnya yaitu di luar kesalahan debitur dan sebelum dinyatakan debitur lalai oleh kreditur. Yang kedelapan yaitu kebatalan atau pembatalan. Pengaturannya terdapat pada pasal 1446 sampai 1456 KUH Perdata. Ada tiga penyebab timbulnya pembatalan. Yang pertama, adanya perjanjian yang dibuat oleh orang yang belum dewasa dan di bawah pengampuan. Yang kedua, tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam undang-undang. Dan yang ketiga, adanya cacat kehendak atau Willsgebreken. Cacat kehendak adalah kekurangan dalam kehendak atau orang-orang yang melakukan perbuatan yang menghalangi terjadinya persesuaian kehendak dari para pihak dalam perjanjian. Cacat kehendak ada tiga macam. Yang pertama, kekilafan atau dwelling. Yang kedua, paksaan atau duet. Dan yang ketiga, penipuan atau bejrok. Dan yang kesembilan yaitu berlaku syarat batal. Pengaturannya terdapat pada pasal 1265 KUH Perdata. Pengertiannya yaitu suatu syarat yang apabila dipenuhi atau menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu seperti keadaan semula, seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Biasanya berlaku pada perjanjian timbal balik, contohnya jual beli. Macam-macam kebatalan ada dua, yang pertama kebatalan mutlak dan kebatalan relatif. Kebatalan mutlak adalah kebatalan yang tidak perlu dituntut secara tegas karena cacat bentuknya. Perjanjian itu dilarang, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan ketertiban umum. Pembatalan relatif yaitu suatu kebatalan yang dituntut secara tegas dan biasanya diajukan oleh salah satu pihak. Yang ketujuh, kadaluarsa atau verjering. Pengaturannya terdapat pada pasal 1946 KUH Perdata. Pengertiannya yaitu suatu alat untuk memperoleh sesuatu untuk membebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Daluarsa ini ada dua macam. Yang pertama, executive verjering dan extintive verjering. Tujuan kedaluarsaan itu ada dua. Yang pertama, untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan yang kedua, untuk melindungi si berutang dengan jalan mengamankan terhadap tuntutan yang kuno. Terima kasih. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi tersebut. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.